Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini karena sudah join ke webinar Slickflow pada sore hari ini dengan topik meningkatkan customer experience dengan WhatsApp. Sehingga webinar kali ini kami akan tentunya membahas tentang bagaimana sih tips and tricks untuk meningkatkan customer experience dengan menggunakan WhatsApp Business dan fitur-fiturnya tentunya. Dan pada sore hari ini untuk topiknya sendiri akan di-share oleh dua speakers kita. Yang pada sore ini ada Mbak Maya Oktaria dari Event Coordinator Manager dari TRA Indonesia dan juga ada Afdel Ivan Zani dari Customer Success Specialist dari Slickflow Indonesia. Sesi ini akan diawali dengan sharing session dan nantinya pada akhir sharing session kita juga akan buka open Q&A, jadi nanti siapapun yang mau bertanya bisa raise hand atau langsung ketik di kolom Q&A di bawah ini. Oke, mungkin kita bisa mulai sharing session pada webinar sore ini. Dipersilakan Mbak Maya untuk bisa mulai sharing sessionnya. Oh, oke. Terima kasih Mbak Fania. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan untuk sharing di sore hari ini ya. Saya izin untuk share screen dulu ya. Oke. Oke. Screen-nya kelihatan ya, Mas Afir ya, Mbak Fania? Oke, sip. Kelihatan Mbak. Sebelumnya Oke. Perkenalkan saya Maya, saya dari TER Indonesia. Jadi kalau TER ini adalah pusat pelatihan untuk pengembangan teknik TRE ya. Kalau TRE ini adalah sebuah teknik self healing therapy yang mana untuk membantu kita untuk kalau seperti kita apa ya, seperti kita kebutuhan untuk mandi setiap hari untuk tubuh fisik kita, kita pastinya butuh untuk healing secara dari tubuh, secara dari psikisnya kita juga gitu, secara dari mental. Jadi TR ini adalah sebuah solusi untuk self healing. Oke, dan kalau untuk kita mengandalkan kecerdasan tubuh kita sendiri, jadi ini adalah satu self therapy yang mana kita tidak tergantung sama orang lain dan kemudian kita bisa tidak perlu menceritakan masalah bahkan. Jadi kita bisa intinya bisa ngecas diri kita sendiri gitu lah ya. Dan Tyra ini sih secara global ini udah tersebar di 90 negara dan kreatornya adalah Dr. Devi Bercelli dan dibawa ke Indonesia oleh Bapak Hendra Gunawan. Dan saat ini sih TRE kita udah mulai aktif untuk di lebih dari 20 kota di Indonesia dan kita sudah sejak dari 2013. Jadi secara dari alumninya kita, database-nya kita sih boleh dibilang karena kita event-nya juga ya banyak rutin dilakukan di tiap minggu. Jadi itu datanya sih banyak banget dan saya kebantu banget sih sama Slidflow ini. Oke, ini sih sekilas dibawain sama Pak Enda di Indonesia. Kemudian kita udah 10 tahun. Kita ada di sini ada TRI providernya juga sebutannya untuk trainernya dan kita ada yang kelasnya itu selain online, kita juga ada yang secara offline. Dan sudah lebih dari ini 23.000 itu adalah mereka yang mengikuti workshop pelatihannya. Tapi yang mengikuti seminar kita aja itu lebih dari mungkin 100.000 data itu aja juga. Oke, dan kita biasanya adain seminar, baik online maupun offline, itu di tiap minggu. Kita ada kegiatan workshop juga, jadi ada seminar, itu adalah teorinya, kemudian workshop adalah prakteknya, kita ada private training juga, ada training untuk di company juga. Oke, dan kita kegiatan selain yang untuk umum, kita juga ada kegiatan sosialnya. Jadi boleh dibilang eventnya sih cukup banyak ya. Dan saya mau share untuk pengalaman saya di ClickFlow ya. Kalau sebelumnya sih sebenarnya ini bukan yang pertama kali kita mencoba aplikasi CRM dan setelah saya coba ada yang dicoba, kemudian saya mencari karena database di Tera itu kan banyak banget. Kita perlu setiap minggu ada event lebih dari 20 kota dan kita perlu update terus untuk jadwal-jadwalnya kita. Jadi saya mencari eh, yang kita pakai selama ini sih
belum begitu memenuhi kebutuhannya, dan kebetulan saya di tahun kemarin ketemu sama Slick Flow. Jadi yang pastinya di sini ada Green Tick Channel ya, untuk WA bisnis yang officialnya ini penting banget karena kita selain untuk offline, online terlebih itu ada apalagi waktu pandemi. Jadi Green Tick-nya ini pengaruh banget gitu. Yang mana orang dia kalau ada Green Tick kan official ya. Karena banyak juga peserta yang saya tanya, mereka ternyata ragu, ini penipuan nggak sih gitu. Jadi Green Tick ini penting banget. Kemudian channel integration-nya kita nggak hanya kita ada juga di Facebook, di Instagram, di dua channel ini sih ya memang lebih banyak kita komunikasi dengan peserta kita, dan karena ini bisa langsung disatukan di satu chatbot itu membantu banget karena kalau enggak sebentar harus buka WA, sebentar harus buka di IG, di Facebook itu akan sangat memakan waktu dan kadang dibutuhkan orang yang berbeda juga. Kemudian satu hal yang saya terbantu banget itu adalah chatbot automation-nya juga. Jadi kalau yang di sini di sampingnya kan ada video ya, itu sekelas yang kita ada dan kita bisa update jadwal-jadwalnya kita. Kemudian yang enaknya kalau di Slack ya itu ada flow builder, itu keren banget. Dan kalau yang saya pakai mungkin yang sebelumnya ya, itu harus dilakukan oleh tim yang di sana. Kita nggak bisa merubah-merubah apapun. Tapi kalau yang di Slack ini, saya setiap minggu bisa mengupdate sendiri jadwal-jadwalnya, karena kan tiap minggu berubah jadwalnya, ataupun tiap bulan ya. Jadi saya bisa rubah sendiri jadwalnya, kemudian tempatnya, dan kita mau ada di berapa kota pun. Ini membantu banget juga untuk mereka yang ngechat, mereka bisa cari sendiri mau di kota mana, tanggalnya berapa gitu, tanpa harus dan jam mau berapapun gitu bisa. Karena peserta kita juga banyak yang mereka ada punya keluhan psikosomatis seperti insomnia. Dan mereka bisa cek kita itu di luar office hour, bisa di jam, kadang bisa ada yang jam 12 malam gitu. Dan kalau dengan adanya chatbot ini kebantu banget, jadi mereka tidak perlu menunggu sampai keesokan harinya, karena mereka mungkin lebih aktif di malam hari, malah lebih segar. Jadi mereka bisa chat, bisa klik, dan mereka bisa dapatin informasi yang mereka butuhkan. Jadi kira-kira itu mungkin dari Mas Afdel, ada yang perlu ditambahin? Kalau yang Baik, siap Mbak Maya. Jadinya tadi nih rekan-rekan sekalian, Mbak Maya sudah melakukan sharing nih terkait hal apa saja sih yang bisa nantinya membantu terkait dari setup untuk memaksimalkan customer experience konsumen kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu mungkin kita masuk aja nih ke topik utama yang akan saya paparkan terkait dari customer experience dan juga untuk melakukan setup dari chatbotnya itu sendiri melalui dari Flow Builder. Oke, kalau kayak gitu mungkin saya izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Sekarang apakah layar saya sudah muncul? Sudah, Siap, kalau Mas kayak gitu, Afdal. pertama nih saya ingin ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah hadir ataupun menyempatkan waktu untuk join di webinar kali ini. Nah, jadinya pada kali ini akan ada dua outline, yang dimana saya akan menjelaskan terkait dari pentingnya customer experience. Dan kedua, kita akan melakukan setup terkait dari chatbot, tetapi dari fitur baru kita, yaitu adalah Flow Builder. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin saya ingin merecap dulu apa sih dari Flickflow itu sendiri. Nah, Flickflow adalah salah satu company yang dimana bisa membantu nih para klien ataupun mitranya untuk memperoleh WhatsApp Business API dan juga melakukan omni-channel integration. Jadi seperti channel seperti Facebook, Instagram, Wabah, dan juga channel lainnya itu bisa terintegrasi menjadi satu single dashboard. Seperti itu. Oke, sekarang kita ke bagian topik utama kita yaitu adalah customer experience. Nah, mungkin beberapa dari rekan sekalian sudah pernah dengar nih terkait dari customer experience itu sendiri. Tetapi kalau kita cari di Google, definisi dari customer experience itu adalah semacam kesan terhadap suatu merek dari waktu ke waktu, kayak gitu. Dan terkait dari customer experience ini itu sangat tergantung banget nih ketika interaksinya itu dilakukan oleh bisnis dengan para konsumennya. Kalau kita tarik benang terkait dari interaksi yang sering terjadi dilakukan oleh para customer ataupun konsumen kita, itu pasti nggak jauh-jauh dari
dua nih, yaitu adalah yang pertama itu website dan yang kedua itu terkait dari channelnya. Nah, disinilah kita mungkin bisa lebih aware lagi kepada platform seperti website ataupun landing page yang bisa lebih informatif sehingga ketika para customer ataupun konsumennya itu masuk ke website ataupun landing page kita, dia bisa lebih nyaman seperti itu. Dan juga terkait dari channelnya, mungkin kita bisa nih memberikan persona-persona tertentu ataupun customer tertentu sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik ketika si customer tersebut melakukan direct ke channel kita seperti itu. Terus di sini kenapa sih customer experience itu penting? Nah, kenapa penting? Itu menurut pendapat saya pribadi, first impression itu adalah salah satu kunci untuk menjadi brand awareness. Jadi kalau misalnya pertama kali customer itu menghubungi ataupun melakukan direct website ataupun channel kita, dia bisa tahu nih kiranya seberapa nyaman sih mereka ketika melakukan kedua platform tersebut seperti itu. Nah, untuk terkait dari use case ataupun fitur yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan customer experience itu sendiri, kita bisa memprovide terkait dari chatbot. Dengan tujuan apa? Objektifnya itu supaya ketika si customernya itu melakukan direct ke channel kita, dia itu bisa lebih cepat dengan dihandle oleh chatbotnya terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, untuk terkait dari setup chatbot, kita akan bahas melalui dari flow builder. Seperti itu. Oke, mungkin sekarang kita langsung aja ke sesi untuk kita melakukan setup terkait chatbotnya. Kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu sekarang kita masuk nih ke topiknya. Nah, pertama-tama yang pasti rekan-rekan sekalian harus melakukan sign up ataupun menggunakan akun dashboard ClickFlow-nya. Nah, nantinya ketika dia itu login, itu pasti masuk ke Aviwan. Nah, saran saya itu di-switch dulu nih ke ClickFlow itu dengan diklik bagian username agentnya, terus dipilih bagian ClickFlow 2.0. Hingga nanti kita bisa direct ke bagian Flow Builder. Karena Flow Builder itu, dia itu ada di bagian uh, Stickflow P 1.0 kayak gitu. Nanti kalau sudah masuk, tinggal kita pilih bagian menu di sebelah kiri, itu ada yang namanya Flow Builder. Di sinilah kita dapat melakukan setup terkait dari chatbot yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul berupa dari flow-flow builder yang pernah kita buat ataupun pernah kita create. Nantinya pun setiap dari flow tersebut itu bisa kita beri nama hingga kita bisa mendefine dari satu flow ke flow lainnya. Seperti itu. Serta di sini pun akan ketahuan juga nih, sekiranya flow tersebut apakah sudah running ataupun belum. Kalau belum running itu biasa dalam bentuk draft, jadi masih kita buat nih flow dari satu respon ke respon lainnya. Sedangkan kalau misalnya sudah aktif, itu menandakan dengan indikator hijau seperti ini, tandanya sudah running. Kayak gitu. Nantinya pun di sebelah kanan akan ada informasi terkait dari total runnya. Berapa sih yang sudah running ketika flow tersebut sudah diaktifkan. Kayak gitu. Nanti ada informasi siapa yang create, dan juga dilakukan update-nya itu pada tanggal dan waktu kapan. Seperti itu. Oke, nantinya tinggal kita lakukan aja untuk create flow-nya, itu cukup mudah dengan kita klik bagian create new flow. Nah, di sini Flow sudah menyediakan beberapa format yang bisa diimplementasikan ataupun digunakan oleh rekan-rekan sekalian. Nantinya ada dengan template of business hour, welcome message, keyword, hingga nantinya invalid reply. Tetapi ketika dari rekan-rekan sekalian ingin melakukan setup secara customized, sesuai keinginan kalian, itu juga bisa dengan diklik bagian start from the scratch. Seperti itu. Oke, kalau sudah, maka di sini akan muncul nih bagian dari tampilan ketika kita melakukan setup login itu sendiri. Hal pertama yang kita lakukan adalah terkait setup terkait dari judulnya nih. Jadi bisa diberikan judul sesuai keinginan dan juga kebutuhan dari rekan-rekan kalian. Contohnya saya bikin aja di sini adalah draft chatbot webinar kayak gitu. Nah, nanti ketika sudah, hal yang pertama kita lakukan selanjutnya adalah setup bagian start point. Nah, start point ini ketika kita klik, kita bisa memilih kiranya indikatornya itu di-trigger ataupun diaktifkannya itu dari parameter apa. Itu parameternya ada banyak banget. Ada incoming message, message from new contact, ataupun dari parameter-parameter lainnya. Tetapi karena ini chatbot, memang setiap flow-nya itu akan dijembatani ataupun di-trigger dari pesan masuk. Jadi kita pilih yang bagian incoming message seperti itu. Nah, ketika sudah, maka di sini akan muncul nih terkait dari parameter pertamanya itu adalah pesan masuk. Kita bisa menambahkan status-status ataupun kondisi lain yang tak kalah penting itu terkait dari channelnya.
ketika di dashboard Slickflow itu terintegrasi dari beberapa wabah, kita bisa memilih kiranya flow ini aktifnya itu di channel wabah yang mana sih yang kita mau, kayak gitu. Nantinya pun kalau sudah, tinggal kita pilih. Nah, di bawahnya akan ada semacam condition. Nah, condition ini menurut saya ini penting. Karena kenapa? Supaya kita bisa menspesifikasi nih terkait dari automation ataupun chatbot tersebut itu akan aktif dengan kriteria yang seperti apa. Nah, untuk kriteria itu ada dua best practice yang saya sarankan. Yang pertama itu berdasarkan keyword, dan yang kedua itu berdasarkan session chatbot. Nah, kalau dari keyword, maka tinggal kita pilih aja nih status if-nya itu dengan bagian trigger message keyword. Nanti tinggal dilihat sekiranya wording-nya itu ingin seperti apa. Nanti tinggal di setup content, terus kita masukkan keyword tersebut yang kita inginkan. Kayak gitu. Tetapi kita juga ada ini nih semacam condition lain, yaitu kita setup dengan session chatbot. Itu caranya seperti apa? Itu tinggal kita pilih bagian trigger message-nya itu dengan contact flow. Nah, contact flow-nya itu selanjutnya kita pilih dengan bagian last contact from you. Terus kita tambahkan juga terkait dari status tambahannya, yaitu adalah is not within. Kita tambahkan durasi dari session chatbot tersebut itu sesuai keinginan dan juga kebutuhan dari rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, tinggal dipilih dari satuan waktunya. Kalau kita pilih 1 hour, maka logiknya itu adalah ketika chatbot itu aktif, maka hanya di kelipatan 1 jam. Contoh, ada customer yang melakukan chat itu di jam 9 pagi. Dia mengirimkan pesan dengan free text kayak random words seperti test, P, ataupun halo, maka dia akan men-trigger terkait welcoming message ataupun chatbotnya. Kayak selamat datang pada layanan kami, silahkan tentukan kebutuhan Anda. Nah, nanti itu akan aktif kemudian di 1 jam kemudian, ataupun ingin dirubah statusnya itu 2 jam kemudian, ataupun 3 jam kemudian, ataupun bahkan 1 hari, ataupun beberapa bulan itu juga bisa. Nanti tinggal sesuai kebutuhan dan juga keinginan dari rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Oke, kalaupun sudah, nanti tinggal kita setup terkait dari the first note-nya. Nah, the first note-nya itu saya sarankan adalah pengiriman pesan. Pengiriman pesan seperti apa? Pengiriman pesan yang memberikan informasi terkait dari welcoming message ataupun ucapan selamat datang. Kayak gitu. Contohnya di sini saya sudah siapkan, tinggal dilakukan copy paste aja supaya lebih gampang. Nanti wordingnya tinggal di setup aja. Kalau udah ready, nanti tinggal kita paste. Pastenya di bagian mana? Di bagian message-nya. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa item seperti emoji ataupun kita bisa menambahkan variabel. Nah, variabelnya itu apa? Jadi kalau di Slickflow itu kan ada beberapa kolom insight yang bisa kita buat. Nah, ketika kolom insight itu sudah tercreate dan kita pilih variabelnya itu di bagian teks, maka akan tersubstitusi ataupun akan tertarik dengan kolom insight yang kita pilih. Contohnya di sini saya pilih variabelnya itu adalah bagian first name. Otomatis ketika bagian first name ini akan terganti dengan nama masing-masing dari customer kontaknya. Seperti itu. Nah, kalaupun sudah, kita juga bisa menambahkan wordingnya itu maksimalnya di 4099. Kayak gitu. Nah, pentingnya selanjutnya itu adalah kita harus menambahkan button. Nah, buttonnya itu akan ada dua jenis nih, yaitu adalah quick reply dan juga list message. Nah, perbedaannya apa sih dari dua button tersebut? Kalau quick reply, kita bisa menambahkan maksimalnya itu sampai 3 button. Sedangkan kalau list message, kita bisa menambahkan maksimalnya itu adalah 10 button. Jadi fungsi button itu sendiri, kita bisa nih menjembatani dari satu respon ataupun dari satu flow ke flow lain itu dengan button yang sudah kita setup. Contoh di sini saya bikin button itu adalah list message karena saya memerlukan beberapa button yang bisa saya tambahkan. Ini bisa merepresentasikan terkait dari inquiry ataupun topik yang bisa kita berikan terlebih dahulu melalui chatbot. Seperti itu. Contohnya di sini saya bikin aja title dari tablet tersebut seperti ini. Terus saya tambahkan judul buttonnya. Nah, judul buttonnya itu bisa merepresentasikan terkait kebutuhannya. Contoh di sini saya menambahkan seperti layanan vet, lokasi, customer service, dan juga daftar member. Nanti tinggal saya copy paste aja seperti ini ke masing-masing judul buttonnya. Maka secara otomatis akan ada semacam branch ataupun diagram yang nantinya bisa kita setup ketika customer klik layanan vet, lokasi, customer service, ataupun membership. Kayak gitu. Nantinya kalau sudah, tinggal kita copy-copy aja. Kalau misalnya udah ready, terus kita paste masing-masing poinnya. Mungkin di sini saya tambahkan lokasi dan juga bagian membership aja. Kayak gitu. Oke, daftar member. Nah, tinggal saya paste aja. Oke.
Nah, karena di sini berupa apa namanya? Berupa button list message, kita bisa menambahkan maksimal itu sampai 10 button kayak gitu. Nanti kalau misalnya lebih itu juga bisa tinggal di bagian add option aja kayak gitu. Oke, kalau sudah nantinya mungkin kita setup dulu nih ketika customer tersebut klik bagian inquiry pertama yaitu adalah layanan chat. Maka di sini akan ada semacam button plus yang bisa kita klik. Nah, di sini akan ada semacam condition, action dan juga time delay. Kalau condition kita bisa menambahkan semacam filter ataupun semacam parameter tertentu sehingga dia itu bisa masuk ketika sudah memenuhi syarat ataupun parameter yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau action kita bisa menambahkan macam respon lanjutan nih, seperti pengiriman message ataupun mengupdate informasi kontak, perubahan status dari pesannya, meliputi dari perubahan status pesan kayak dari open, snooze, ataupun close. Ataupun kita bisa setup juga berupa status pesannya ini bisa kita rubah sesuai dengan klien kita. Itu di-handle-nya oleh tim mana. Ataupun kita bisa menambahkan add kolaborator dan juga remove kolaborator seperti itu. Ataupun ketika ingin ada external integration, seperti dikirimkan webhook, itu juga bisa. Tapi kalau saran saya pribadi, bisa dikirimkan action message terlebih dahulu. Contohnya saya di sini saya pilih message, terus saya pilih yang send message. Nah, di sini tinggal kita pilih aja berupa dari pesannya ketika customer klik bagian layanan chat. Nanti tinggal di kita copy aja. Contohnya tadi saya sudah siapkan. Di sini tinggal kita copy aja dan kita paste. Kayak gitu. Nah, ketika kita sudah mengirimkan pesan, kita juga bisa menambahkan action-action lainnya. Contoh, saya di sini kan terkait apa namanya membridging terlebih dahulu. Kiranya layanan apa sih yang pengen kamu tanya? Nanti kita bisa representasikan lagi dari button tambahan. Contohnya di sini saya pilih yang quick reply aja. Maka di bawahnya akan ada branch-nya lagi sesuai dengan topik yang kita inginkan. Yang bisa kita sediakan ataupun kita kirimkan ke customer-nya. Oke, di sini mungkin saya pilih ada 3 layanan, yaitu adalah grooming, hotel, dan juga menu utama. Jadi saya pilih aja grooming, terus nanti tinggal saya copy di bagian button name ataupun judulnya. Seperti itu. Nantinya bisa ditambahkan sesuai keinginan dan juga kebutuhan dari para rekan sekalian. Kayak gitu. Oke, kalaupun sudah, kita bisa menambahkan button yang lain seperti ini. Salah satunya adalah kita bisa memberikan suggestion untuk customer tersebut itu kembali ke menu utama. Jadi saya bikin aja judulnya adalah menu utama. Seperti ini. Nah, ketika sudah, nanti tinggal kita setup lagi aja nih. Ketika customer klik bagian grooming, itu memberikan respon seperti apa. Pokoknya saya klik lagi, itu adalah pengiriman pesannya. Pesannya itu berupa wordingnya itu tadi sudah saya set up. Nah, ini dia. Kayak informasi terkait dari ketika customer klik bagian grooming. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga berupa emoji ataupun variabel yang kita inginkan. Tetapi nggak sekedar kirim pesan aja, kita bisa menambahkan action lain nih, yaitu adalah pengiriman media. Contoh seperti ada katalog PDF, ataupun berupa uh, gambar, ataupun video, itu juga bisa kita kirimkan ketika customer klik bagian bagian apa namanya buat yang kita inginkan. Jadi kita pilih aja send media, nah media tersebut itu akan direct ke storage kita, kayak gitu. Nanti tinggal kita klik send via media, terus kita klik upload medianya. Nah, nanti kita pilih aja nih, kita ingin mengirimkan gambar apa. Contohnya di sini saya kirimkan gambar price list dari groomingnya. Maka nanti akan proses loading. Ketika sudah, maka dia akan terupload dan juga bisa dikirimkan gambar ke customer-nya. Kayak gitu. Oke, di sini lagi loading terlebih dahulu. Saran saya ketika lagi loading itu ditunggu dulu aja sampai nanti akan ada previewnya. Kayak gitu. Walaupun sudah, kita juga bisa menambahkan hal lainnya nih, yaitu adalah berupa penambahan white time. Kenapa saya sarankan tambahan white time? Supaya nanti berurutan nih, ketika dikirimkan pesan, itu yang pertama itu adalah pengiriman gambar, baru nanti dilanjut dengan pengiriman pesan. Jadi nanti strukturnya itu gambar paling atas, dan paling bawahnya itu adalah text message. Kayak gitu. Jadi saya pilih aja time delay. Ini saya bikin mungkin 2 detik aja. Kayak gitu. Oke, kalau sudah nantinya kita bisa mengimplementasikan juga ke bagian lain seperti hotel ataupun kita bisa tambahkan informasi-informasi lain kayak gitu. Oke, kalaupun sudah sekarang kita move ke bagian ketika customer klik bagian menu utama. Contoh seperti ini. Nah, anggap aja kita ingin nih customer ketika klik bagian menu utama itu kembali ke bagian action yang di awal.
Nah, ketika action tersebut itu sudah ada, maka kita bisa nih, melakukan jump to. Jadi kita nggak perlu lagi setup terkait dari actionnya, kita bisa langsung pilih ke jump to, terus kita prefer nih, yaitu diarahkannya ke bagian mana. Kalau saya pilih bagian action satu, otomatis ketika customer klik bagian menu utama, dia akan pindah ke bagian action satu. Maka nanti akan kembali lagi ke atas dan dia bisa memilih terkait dari button mana ataupun info yang mana yang ingin dia explore. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi aja ketika customer klik bagian lokasi. Contohnya di sini saya bisa klik bagian apa namanya action, terus kita pilih message dan juga send message. Dan di sini pun tinggal saya pilih aja kiranya itu ordering itu ingin seperti apa. Di sini saya bikin setup. Ketika customer klik bagian lokasi, itu akan memberikan preferensi nih, yaitu ingin directnya ke bagian daerah mana, kayak gitu. Jadi saya copy terlebih dahulu wordingnya, terus kita paste lagi aja di bagian message-nya. Di sini pun kita bisa tambahkan button. Buttonnya itu terkait dari informasi cabang. Contohnya cabang di daerah Jakarta. Kayak gitu. Terus di daerah Bekasi, dan juga di sini daerah Bogor. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal kita tambahkan aja nih informasi dari cabang-cabang lainnya. Di sini tinggal saya pilih action, message, dan juga send message. Jadi memang kalau dari chatbot itu banyak action itu adalah di bagian message. Kayak gitu. Walaupun sudah, nanti tinggal di copy lagi terkait dari informasi lokasi cabangnya. Kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita copy, terus kita setel lagi aja. Oke, sehingga nanti akan terkirim berupa informasinya. Nah, saran saya kalau misalnya ada lokasi, itu ditambahkan link Google Maps. Jadi tinggal diklik link tersebut, maka akan muncul nih bagian lokasi tersebut yang akan direct ke Google Maps. Jadi nggak perlu di-search lagi di bagian Google. Kayak gitu. Serta kita juga bisa menambahkan actionnya itu berupa penambahan label. Jadinya ketika apa namanya customer klik bagian Jakarta, kita bisa memberikan label secara otomatis. Contohnya Jakarta, kayak gitu. Jadi kita bisa mendapatkan insight nih, berapa sih customer yang wilayahnya itu ada di Jakarta. Karena pasti biasanya tuh ketika customer menuju Jakarta, dia akan mencari cabang-cabang yang memang dekat dari rumahnya. Kayak gitu. Jadi mereka harus perhatikan terkait dari jarak mereka. Kayak gitu. Oke, kalaupun sudah, nanti bisa kita set up beberapa yang lain, terus kita tinggal set up lagi aja ketika customer klik bagian daftar member. Nah, di bagian daftar member, kita bisa yang namanya melakukan data capture nih. Jadi contoh nih, ketika seorang uh, customer ingin melakukan daftar member, pasti kita memerlukan data-data pribadi mereka, seperti nama, usia, alamat, itu bisa kita gunakan chatbot. Sehingga ketika dia klik bagian daftar member, maka kita bisa mengkolek datanya. Kayak ditanyakan, uh, informasikan nama lengkap Anda. Nah, ketika customer tersebut menerima mengirimkan pesan namanya, itu akan terupdate di bagian first name-nya secara otomatis. Seperti itu. Dan ketika di pertanyaan selanjutnya ditanyakan berupa alamat, maka juga akan direct pertanyaan, silahkan informasikan alamat Anda. Nah, ketika dikirimkan informasi alamatnya, itu akan terupdate di bagian kolom insight di bagian alamat tersebut. Kayak gitu. Contohnya saya pilih aja action, terus saya pilih message, dan juga send message. Nah, di sini kita bisa menambahkan berupa pertanyaannya. Seperti itu contohnya saya bikinnya itu dengan diawali dengan kayak seperti ini warning. Oke, nanti kalau sudah tinggal di paste aja kayak gitu. Nanti kita pilih bagian apa namanya action lainnya. Itu adalah kita tanyakan formnya itu seperti apa. Formnya itu bisa pertanyaan yang data yang kita tanyakan. Contohnya kayak informasikan nama lengkap Anda kayak gitu. Nanti di sini akan ada semacam parameter yang bisa klik bagian save reply. Kita diklik bagian save reply, otomatis kita bisa memilih. Kiranya ketika customer itu mau memberikan balasan, nah balasan tersebut itu akan mengupdate informasi di bagian mana. Contohnya kalau saya pilih bagian first name, otomatis balasannya itu akan terupdate sesuai dengan informasi yang mereka kirim. Kayak gitu. Oke, kalau sudah, kalau ada pun pertanyaan lain, ya kita tambahkan lagi aja. Kita pilih bagian action, terus message. Nah, itu adalah pertanyaan kedua. Contohnya adalah alamat kalian. Kayak informasikan alamat kamu. Kayak gitu. Terus nanti kita pilih lagi save reply. Nah, save reply-nya ke bagian mana nih variabelnya? Itu di variabel
yang kita mau. Contohnya kayak alamat, maunya kayak gitu. Nanti dia akan secara otomatis mengupdate-nya kayak gitu. Walaupun sudah, kalau ada pertanyaan lain, tinggal ditambahkan aja seperti itu. Oke, dan yang selanjutnya itu ketika kita setup terkait ketika customer klik bagian customer service kayak gitu. Kita tambahkan aja buttonnya, tadi sempat kelewat, ini customer service kayak gitu. Nanti tinggal kita pilih aja actionnya itu biasanya pasti akan ada semacam pesan kayak mohon ditunggu. Tim admin kami akan menghubungi Anda kayak gitu. Nah, nantinya kita bisa menambahkan action lain, yaitu adalah kita bisa mendelegasikan ataupun bisa kita assign ketika customer klik customer service itu akan dihandle-nya oleh siapa nih. Nanti tinggal dipilih aja bagian action, terus kita pilih bagian conversation control, terus kita pilih assign to. Nah, nanti assign itu bisa kita pilih ingin logiknya itu seperti apa. Contohnya saya pilih di sini ada beberapa pilihan, ada unassigned, jadi memang tidak didelegasikan oleh user agent manapun, ataupun berdasarkan queuing, nanti akan round robin sesuai dengan list masing-masing usernya. Ataupun dengan spesifik user itu juga bisa, kayak gitu. Ataupun nanti kita bisa dengan apa namanya, secara tim. Nanti di timnya itu kita pilih juga ini secara tim yang mana nih akan handle. Contohnya customer service, terus kita pilih ingin by queuing, round robin, maupun spesifik user. Kayak gitu nanti bisa dipreferensikan sesuai keinginan dan juga kebutuhan dari rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah, saran saya tuh ketika melakukan setup dari flow builder itu selalu dilakukan save as draft. Karena supaya nanti datanya itu akan selalu auto save. Kayak gitu nanti kalau misalnya sudah oke dan sudah ingin selesai dan ingin dipublish, tinggal diklik bagian publish aja. Seperti itu. Oke, mungkin saya ingin tambahkan lagi, ketika kita ingin mengirimkan file lain itu juga bisa. Tetapi filenya itu saya sarankan tidak lebih dari 5 MB. Tidak lebih dari 15 MB, sorry. Kayak gitu. Jadi maksimalnya di 16 MB aja. Kayak gitu. Contohnya, saya ingin nih memberikan informasi gambaran dari hotelnya. Kayak gitu. Contohnya saya pilih message, terus send media. Nah, di sini tinggal di setup aja pengiriman gambarnya terkait dari video ini kita kirimkan. Kayak gitu nanti akan ada proses uploading kayak gitu. Oke, di sini dia lagi loading, saran saya di tunggu terlebih dahulu kayak gitu. Walaupun sudah, dia akan loading, oke, sesuai dengan file dan juga size medianya masing-masing kayak gitu. Oke, di sini masih upload. Nah, walaupun sudah, nanti akan ada preview yang bisa kita lihat kayak gitu. Oke, lagi ditunggu dulu aja sampai nanti statusnya itu selesai. Nah, kalau sudah, maka akan ada preview dan kita bisa melihat kiranya video apa sih kita kirimkan ke customer-nya. Kayak gitu. Oke, mungkin di sini saya tambahkan lagi aja pesannya itu terkait dari ketika customer klik bagian hotel kayak gitu. Contohnya di sini saya pilih wordingnya sudah siap, tinggal di paste aja kayak gitu. Oke, kalau sudah tinggal di paste, nanti saya tambahkan yang namanya time delay supaya nanti akan sesuai urutan kayak gitu. Urutannya saran saya sekitar 2 atau 3 detik aja. Oke, nanti tinggal dipilih waktunya 2 detik kayak gini. Oke, nanti kalaupun sudah, tinggal kita klik bagian publish aja. Maka nanti akan running seperti itu. Dan juga kita juga ada nih yang namanya cabang lain, yaitu adalah cabang ketika customer klik buttonnya itu ataupun wordingnya itu di luar dengan yang sudah kita tentukan. Maka kita bisa setup seperti ini. Contohnya kita udah menyiapkan 3 button, yaitu adalah grooming, hotel, dan juga menu utama. Terus di sini ada customer mungkin dia itu balik lagi ke bagian atas, terus dia klik bagian lokasi. Maka nanti nggak akan sesuai. Jadi tinggal dipilih aja, kayak pengiriman pesan, kita clarify, ataupun kita kasih tahu bahwa button tersebut itu tidak sesuai. Kita seperti ini, mohon maaf, button yang kamu klik belum sesuai, silahkan klik button berikut, kayak gitu. Nanti kita klik aja di bagian jam tuh.
Nah, jatuhnya kemana? Itu adalah ke bagian flow sebelumnya, yaitu adalah di action 2. Jadi akan di clarify. Kayak gitu. Serta di sini pun juga ada setup ketika pesannya itu nggak dibalas oleh si user agentnya dalam kurun waktu 5 menit. Jadi kalau misalnya dia udah masuk ke flow tertentu, terus nggak dibalas dalam kurun waktu 5 menit, dia bisa kita setup ingin uh, respon ataupun balasnya itu actionnya seperti apa. Kayak gitu. Nantinya bisa di adjust sesuai keinginan dari rekan sekalian. Seperti yang saya singgung tadi, itu nggak sekedar yang pesan aja, update informasi kontak pun juga bisa. Kayak gitu. Walaupun sudah, tinggal kita klik bagian publish, maka nanti akan running. Kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah running, ketika ingin dinonaktifkan, tinggal diklik aja bagian set as draft, maka akan nonaktif. Kayak gitu. Oke, mungkin saya akan preview berupa flow yang sudah jadi nih. Nah, jadi bisa ditambahkan ataupun bisa diedit sesuai keinginan dan kata sekalian. Nantinya pun dokumennya akan saya kirimkan supaya jika ingin mengimplementasikan juga seperti yang saya setup ini itu available oleh teman-teman sekalian. Kayak gitu. Oke, kalaupun sudah tinggal diklik bagian publish, nanti tinggal kita coba lakukan testing aja. Jadi ini memang adalah kelebihan di saat kita setup melalui Flow Builder. Karena kita akan ada diagram ataupun visualisasi ketika melakukan setupnya. Berbeda dengan automation rules, yang dimana kita ketika ingin membuat chatbot seperti ini, kita nggak ada visualisasi. Jadi harus dibikin rules-nya satu persatu, seperti yang contoh yang saya berikan. Jadinya ketika customer ingin setup dengan automation rules, saya selalu sarankan menggunakan Webscale terlebih dahulu, sehingga nanti dia akan ada macam gambarannya. Kalau di Flow Builder itu lebih enak, itu udah ada semacam chart ataupun visualisasinya, kayak gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita klik bagian publish, maka nanti akan running, kayak gitu. Oke, ketika rekan-rekan sekalian ingin melakukan testing, itu bisa banget, nanti tinggal dihubungi aja ke nomor berikut, nanti bisa pakai WA-Me, maka akan masuk ke WhatsApp yang sudah saya set up bagian automation ini. Ataupun nanti bisa saya preview, contohnya saya klik aja random message kayak tag, nanti dia akan memberikan respon yang seperti kita inginkan. Kayak gitu. Oke, di sini sedang loading terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua yang running sepertinya. Sebentar, saya harus matikan terlebih dahulu yang satunya. Oke, sip. Oke, ada tiga yang running. Saya matikan terlebih dahulu. Disable, lihat. Oke, waktu sudah saya coba lagi aja. Ini karena tadi saya sudah sempat kirim pesan, maka dia udah ada sesi chatbotnya. Jadi di sini saya delete terlebih dahulu. Bentar. Delete. Kita coba lagi aja, kirim pesan secara random. Kayak P, kayak tadi. Oke, nanti tinggal ditunggu, maka akan memberikan responnya. Oke, coba lagi deh. Nah, seperti ini, maka dia akan bisa memberikan respon lanjutan. Saya klik bagian layanan chat, maka akan ada semacam respon lanjutan kayak gitu. Tapi nantinya dia akan masuk ke flow selanjutnya. Contohnya saya klik bagian grooming, maka dia akan memberikan respon price list dan juga informasi follow up nih kayak gitu. Oke, lagi di grooming, nah nanti akan muncul price list dan juga follow up-nya. Kayak gitu, kalau saya klik bagian pesan, otomatis nanti akan terhubung ke bagian user adminnya. Kayak gitu, kalau saya ingin balik lagi, tinggal diklik menu utama, maka saya bisa mengeksplor terkait dari chatbot yang lainnya. Seperti itu. Oke, di sini saya show lagi aja beberapa flow lain. Contohnya itu adalah ketika saya klik bagian hotel. Nantinya itu akan ada semacam video yang saya kirimkan ketika customer klik bagian inquiry hotel. Kayak gitu. Oke, nantinya itu dia loading terlebih dahulu karena mengirimkan gambar itu lumayan kayak gitu. Nah, kalaupun sudah, nanti akan ada video yang bisa di play ataupun ketika ingin klik bagian pesan maka akan running kayak gitu. Oke, saya klik lagi aja, kembali ke menu utama, dia akan loading terlebih dahulu. Nah, kita bisa klik ketika customer klik bagian lokasi. Oke, kalaupun sudah, dia akan memberikan informasi lokasi yang saya setup.
Contohnya di sini saya klik bagian Jakarta, akan ada informasi lokasi cabangnya yang ada di Jakarta. Kayak gitu. Oke, kalau saya kembali lagi ke menu utama, nanti dia akan balik lagi. Kayak gitu. Dan paling menarik, kita bisa setup untuk melakukan yang namanya itu daftar member. Contohnya, ketika saya klik bagian daftar member, itu akan ada semacam question yang ditanyakan oleh chatbotnya. Seperti itu. Kayak di sini pertama-tama silahkan input nama kamu. Contohnya di sini saya bikin Abdel webinar kayak gitu deh. Webinar. Oke, maka dia akan masuk ke bagian pertanyaan selanjutnya. Kayak gitu. Oke, di sini tinggal saya setup lagi aja. Oke, pertanyaan selanjutnya akan muncul alamatnya, contohnya Jakarta. Webinar kayak gitu. Terus saya pilih informasinya terkait dari usianya. Ini saya bikin aja. Itu adalah lagi loading. Hmm, 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 hmm. Harusnya di sini nanti muncul. Oke, saya coba refresh dulu deh. Hmm, nggak muncul ya. Bentar. Hmm, saya ulang lagi aja. Flow yang tadi. Sebentar. Saya delete dulu. Oke, saya coba lagi. Oke, oke, nanti dia akan memberikan welcome message kembali. Tunggu aja. Oke, saya klik lagi bagian daftar member. Oke, siap. Nanti akan saya input nama saya. Del. Oke, kalau sudah, nanti informasi lainnya kayak bagian alamat. Kayak gitu. Oke, Jakarta terus akan ada informasi usia. Hmm, usia kamu, saya input aja 2. Terus saya pilih informasi lainnya. Itu adalah jumlah labelnya 10 saja pada 4. Kayak gitu. Maka ketika sudah, saya akan mendapatkan informasi summarize dari informasi yang sudah saya input ataupun saya kirim. Kayak gitu. Nah, nanti akan seperti ini. Sudah sesuai dengan data yang saya kirimkan tadi. Dan juga ini akan ke reflect ke bagian informasi kontaknya. Contoh saya pilih tadi informasi saya, Del, nanti akan sesuai dengan informasi kolom insight. Kayak gitu. Dan nanti akan sesuai. Tadi saya itu menambahkan informasi alamat, usia, dan juga jumlah anak buah di bagian siaran kontak karena dia akan mesin. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu terkait dari apa namanya sharing flow automation ini jadi bisa diimplementasikan oleh rekan-rekan sekalian. Kayak gitu nanti tinggal diklik aja bagian create new flow maka akan berhasil terbuat kayak gitu. Nantinya ini akan menjadi uh, salah satu referensi yang bisa diimplementasikan ke masing-masing industrinya. Gitu. Nanti akan disesuaikan aja sesuai dengan customer behavior-nya itu yang pas itu dengan action ataupun rules cabangnya yang seperti apa. Kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Fania. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya yang cukup menarik dari Mbak Maya sama Afdel. Jadi kita semua tahu nih di sini ternyata begitu banyak banget hal yang fitur-fitur yang bisa digunakan di WhatsApp Business API yang bisa meningkatkan customer experience dengan WhatsApp tentunya. Oke, untuk sesi terakhir kali ini kita akan buka sesi Q&A. Jadi mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa dicatat di kolom Q&A di bawah. Silahkan jika ada yang mau bertanya, para partisipan. Untuk sesi pertanyaan Q&A-nya kali ini kita buka mungkin bisa 3 atau 5 tergantung nanti limit waktunya siapa seperti apa. Bisa kan ya Mas Afdel dan Mbak Maya?
Yes, bisa banget Mbak Fani ya. Nanti silahkan ditanyakan Oke, aja oke, terkait dari pemaparan yang tadi sudah kita share. oke. Ini untuk pertanyaan pertama ada di kolom teks Q&A-nya dari Kak Amel. Apakah automation rules dan flow builder bisa running bersamaan? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Afdel. Silahkan. Baik, baik Mbak Amel, terima kasih atas pertanyaannya terkait dari automation rules dan flow builder itu nanti akan running nih secara bersamaan. Karena kenapa? Di saat beta itu kita bisa memilih yang runningnya itu yang mana sih, automation rules ataupun flow builder ataupun dua-duanya. Nanti tinggal dipastikan aja indikatornya itu apakah sudah aktif ataupun dalam bentuk draft. Kalau keduanya aktif, maka keduanya akan running seperti itu. Oke. Pertanyaan kedua kita ada dari Kak Novi. Kalau broadcast chat, apakah data customer juga bisa kita save otomatis seperti yang telah di-present tadi? Yes, itu bisa banget Mbak. Jadinya tuh anggap aja nih ketika kita melakukan broadcast, itu kita bisa menambahkan yang namanya button. Nah, buttonnya itu ketika diklik, contohnya ada informasi tentang broadcast, promo, ataupun penawaran terkait pendaftaran membership. Nantinya itu di bawahnya kita bisa menemukan button kayak registrasi. Ketika diklik bagian registrasi, itu akan men-trigger terkait dari data capture tuh. Nanti tinggal ditanyakan aja pertanyaan-pertanyaannya, nantinya bisa di-mapping dari jawaban tersebut itu ingin diupdate ke bagian field yang mana. Kayak gitu. Jadi ketika dilakukan broadcast itu juga bisa sekaligus melakukan data capture, tinggal diupdate di bagian foldernya dengan fitur data capture seperti tadi. Seperti itu Bapaknya. Mbak Oke, Novi. baik. Berarti untuk tekniknya sangat mudah diaplikasikan ya Mas Afdel dan sangat simple dan customized sekali sepertinya. Yes, Mungkin betul. ada yang mau ditambahkan Mbak Maya terkait hal yang tadi ditanyakan oleh para partisipan? Atau mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya lagi, masih bisa ya semuanya. Pertanyaan ketiga ini dari Kak Rangga. Apa sih kelebihan dari Flow Builder dan harganya berapa? Atau aku punya bisnis manufaktur, sarungnya mungkin butuh. Mungkin kalau pertanyaan seperti ini bisa dijawab oleh Mas Afdel ya, terkait Baik, Flow Builder-nya. baik, siap Mbak Fania. Mas Rangga, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk dari kelebihan dari Plugger itu apa sih? Nah, salah satunya itu adalah mudah banget untuk kita melakukan setup-nya. Karena memang ada visualisasi yang nanti akan bisa kita setup sekiranya respon apa sih yang ingin kita kirimkan ke setiap customer dengan button yang sudah kita sediakan. Seperti itu. Jadi memang lebih mudah juga serta customize banget, jadi ketika ingin diupdate itu cukup mudah, tinggal dirubah aja wording ataupun file media yang dikirimkan. Seperti itu. Dan untuk harganya, ini good news banget untuk rekan sekalian, karena ini masih beta dari Plugger itu saat ini masih free nih. Jadi masih belum ada komersialnya. Jadi ketika rekan sekalian ingin melakukan setup chatbot dari Plugger itu silahkan banget kayak gitu. Nantinya kalau ditanya harganya itu berapa, saat ini masih belum ada penjelasan lebih lanjut. Tapi kalau untuk gambarannya aja, nantinya itu akan ada komersial di bagian jumlah yang akan trigger. Kayak gitu. Jadi bukan jumlah banyak branch-nya, tetapi berapa banyak sih eh, berupa respon yang di-trigger oleh masing-masing customer kontak dengan menekan button chatbotnya ataupun action. Kayak gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas Afdel. Mungkin kalau misalkan kita masih buka Q&A sampai jam 4.54, 4.55, kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, masih bisa ya semuanya. Oke, sambil kita menunggu yang lain, jika ada yang mau bertanya, ini kita ada scan QR. Jadi untuk scan QR ini adalah kalau misalkan nanti ada
semuanya di sini yang mau tahu lebih lanjut nih terkait WhatsApp marketing atau chatbot atau insight-insight menarik lainnya, silakan join di grup yang sudah kita berikan di sini, ada skin QR-nya. Nanti gitu kita biasanya ada info-info menarik soal automation, insight terkait WhatsApp marketing, dan lain sebagainya. Mungkin Mbak Maya kalau misalkan mau join juga nggak apa-apa, Mbak. Oke, mungkin kalau sudah ada yang tidak bertanya lagi, saya tutup pada webinar kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada sore hari ini. Terima kasih juga pada para speakers pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Maya dan Mas Afdel yang sangat menarik sekali insight-insightnya dan tips and tricksnya terkait WhatsApp marketing. Baik, untuk webinar selanjutnya kita akan adakan di bulan depan dengan tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Baik, kalau begitu saya tutup pada webinar kali ini. Terima kasih banyak. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak Maya dan Mas Afdel. Terima kasih semuanya. Sore, terima Terima kasih kasih. semuanya.